Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, artis sinetron Salsabila Andriani menabrak 3 mobil dan petugas parkir di Jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku sempat kabur usai menabrak kendaraan lain sehingga dikejar warga. Salsabila Andriani ditangkap warga di Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan karena kabur setelah mobil yang dikemudikan menabrak 3 mobil lain dan seorang petugas parkir. Warga menangkap tak jauh dari lokasi tabrakan. Mobil artis sinetron ini sempat oleng saat melaju dan menabrak 3 mobil yang terparkir. Akibat tabrakan ini, 3 mobil mengalami kerusakan. Ya, saya lagi makan, kemudian mobilnya kan saya dengar suara jeder 2 kali. Nah, terus di mobil parkir dihajar sama dia. Dihajar 2 kali, ada tukang parkir juga dihajar sama dia. Dia kabur, ketangkep di sana, daerah Kemang. Nah, dibalikin, cuma kayak dalam kondisi kayak ngefly gitu bang. Iya, nggak teratur ngomongnya. Nggak teratur. Warga kemudian membawa Salsabila ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Pelda Eka Budi, anggota TNI yang hilang pasca tabrakan maut mobil patroli polisi dan kereta api berantas ditemukan. Tragis, korban ditemukan tewas mengapung di aliran Kali Cemoro. Korban terjatuh setelah mobil patroli polisi tersangkut di jembatan kali tersebut. Kurang dari 24 jam, petugas berhasil menemukan mayat Pelda Eka Budi, anggota TNI yang hilang saat tabrakan maut antara mobil patroli polisi dan kereta api berantas jurusan Pasar Senen menuju Blitar. Tragis, Pelda Eka Budi ditemukan tewas mengapung di aliran Kali Cemoro. Jasadnya ditemukan sekitar 1,3 km dari lokasi kecelakaan. Diduga tubuh Pelda Eka Budi terjatuh saat mobil patroli polisi tersangkut di atas jembatan Kali Cemoro. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno, Gemolong. Korban sudah diketemukan, jarak dari titik datum tempat kejadian sampai titik penemuan jarak 1,3 km. Pelda Eka Budi bersama 2 anggota polisi, Aibda Samsul Hadi dan Bribka Slamet Mulyono, saat kecelakaan sedang patroli gabungan. Mobil patroli tiba-tiba ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Sragen, Jawa Tengah. Kecelakaan di lokasi ini sudah 8 kali terjadi karena minimnya penerangan. Polisi menutup perlintasan kereta api yang dinilai membahayakan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Seorang lurah luka-luka saat merazia sebuah kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelakunya ternyata 2 emak-emak yang tak terima karena ditegur melanggar protokol kesehatan. Diduga kedua emak-emak ini dalam pengaruh minuman keras. Polisi menangkap 2 emak-emak pelaku pengeroyokan seorang lurah di sebuah kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban Lurah Cipete Utara saat itu melakukan razia dan membubarkan pengunjung yang nekat berkerumun tanpa memperhatikan protokol COVID-19. Korban juga menegur pemilik yang berulang kali mengoperasikan kafenya di tengah pandemi. Tak terima dibubarkan, 2 emak-emak yang sedang mabuk minuman keras mengeroyok korban di tengah jalan hingga luka lebam di wajah. Saya tidak tapi dikejar. Jadi pemukulannya sendiri itu penganiayaan saya ada di jalan raya. Berarti awalnya provokasi dari pemilik berarti Bu ya? Ya. Ketika menolak Ibu ajak ke kantor seperti itu Bu? Ya bisa dikatakan seperti itu. Dihimbau oleh korban, yaitu sebagai pejabat negara, sebagai lurah, ternyata yang bersangkutan tersangka para tersangka ini melawan, yaitu dengan cara dipukul, dicekik, dan dicengkram wajahnya, sehingga mengakibatkan luka di pipi dan di tangan sebelah kiri. Kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara, sementara kafe yang telah berulang kali melanggar protokol kesehatan dan tidak memiliki izin usaha ditutup polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang anggota polisi ditemukan tewas di saluran air kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan warga menjelang waktu subuh dan sempat disangka boneka. Mayat Ibda Hasbuoh ditemukan warga Kemuning, Sintraman Jaya, Kota Palembang saat subuh terperosok dalam parit. Ibda Hasbuoh anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Selatan. Saat ditemukan warga tidak mengenal karena bukan warga setempat. Ada ibu sini yang rame-rame kan sholat subuh. Nah mereka tuh lihat sini ada kaki. Warga, Bu, ya? Warga. Kira mereka ini boneka, ataunya manusia rupanya. Jadi jenis kelaminnya? Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, di tubuh Ibda Hasbuoh tidak ditemukan tanda kekerasan. Yang bersangkutan kenapa di Bidokes? Karena dalam rangka perawatan. Ya. Jadi yang bersangkutan kenapa di Bidokes? Bukan dia staf Bidokes, tetapi dia dalam rangka pengobatan di Bidokes. Yang bersangkutan memang memiliki riwayat penyakit, ya, salah satunya adalah penyakit jantung. Ibda Hasbuoh bahkan sehari sebelumnya masih mengikuti kegiatan di Polda Sumatera Selatan. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Lantaran mengalami pecah ban, sebuah mobil sedan menabrak minibus di Jalan Raya Mangin, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya 6 penumpang kedua mobil tersebut luka-luka. Warga berupaya mengevakuasi sejumlah penumpang dari 2 mobil yang bertabrakan di Jalan Raya Mangin, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tabrakan terjadi saat mobil sedan yang melaju di jalan menurun tak terkendali, diduga setelah mengalami pecah ban. Mobil sedan lalu menabrak minibus yang datang dari arah berlawanan dan terguling. 4 orang penumpang mobil sedan dan 2 penumpang minibus yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. Saksi sempat mendengar 2 kali suara ledakan. Dia dari arah Tunjungan ke arah mau ke arah Mangkubumi lah. Korbannya berapa banyak, Pak? Kalau semuanya berarti 6. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Polisi membekuk pelaku penipuan online yang menggunakan nama artis Baim Wong. Modus pelaku mengirim pesan ke sejumlah korban dan mengiming-imingi hadiah uang puluhan juta rupiah. Untuk menebus hadiah, korban diminta mengirim sejumlah uang. Jab Ansori terus berkelit saat akan diperiksa polisi yang berpatroli di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jab Ansori berupaya menyembunyikan handphone saat akan diperiksa polisi. Bahkan Jab Ansori mencoba menghapus pesan di aplikasi chatting online. Saat diperiksa, Jab Ansori ternyata oknum di balik pengiriman pesan berhadiah yang mengaku sebagai artis Baim Wong. Dulu ya, dorong dulu ya. Apa? Main HP, Tukang tipu. Modus pelaku mengirim pesan melalui aplikasi chatting online ke para korban dan mengiming-imingi hadiah uang 50 juta rupiah. Untuk menebus hadiah, korban diwajibkan mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Pelaku juga membuat akun media sosial palsu untuk meyakinkan para korbannya. Terus kan ada yang minat. Minat apa, mau nawarin apa? Lu nawarin apa kok ada yang minat tiba-tiba? Ya nawarin hadiah gitu. Oh, Kayak online. hadiah. Online. Iya, hadiah. Dia memiliki akun dengan nama, mencatut nama Baim Wong. Jadi seolah-olah dia mengaku Baim Wong. Untuk penjelasan terkait masalah kegunaan akun tersebut, apakah digunakan untuk penipuan dan sebagainya, masih kita dalami. Disita bukti transfer dari korban, handphone yang digunakan pelaku untuk menipu. Pelaku ditahan di Polres Jakarta Utara. Warga diimbau agar tidak mudah tergiur saat mendapat pesan berhadiah yang tidak jelas pengirimnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang remaja di Cimahi, Jawa Barat kehilangan motor ditipu dua pria yang mengaku sebagai kakak kelas. Korban sempat diminta mendorong motor pelaku sebelum ditinggal dan motornya dibawa kabur. Penipuan ini terekam CCTV. Dua pelaku awalnya berpura-pura meminta tolong pada korban untuk mendorongkan motornya yang mogok di Jalan Pada Sukakota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat setelah membantu mendorong motor, pelaku meminjam motor korban dan membawa kabur. Sementara korban ditinggal di pinggir jalan. Untuk meyakinkan korban, satu pelaku mengaku sebagai senior korban saat di SMP. Orangnya bilang, minjem sebentar, saya mau manggil tukang bengkel. Nah di situ adik saya turun. Motor yang rusak ada di sebelah adik saya. Beberapa menit kemudian tiba-tiba nggak ada. Keluarga berharap polisi bisa menangkap kedua pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bocah kakak beradik di Tegal, Jawa Tengah menjadi korban penculikan hingga akhirnya ditemukan berada di Cirebon, Jawa Barat. Wanita pelakunya pernah bekerja di rumah korban. Pelaku berdalih ingin mengasuh korban karena tak punya anak meski sudah 6 kali menikah. Dua bocah kakak beradik berusia 7 dan 8 tahun ini akhirnya bisa kembali ke keluarganya setelah sempat diculik oleh NM, wanita berusia 26 tahun yang pernah bekerja di rumah nenek korban. Pelaku NM berhasil ditangkap aparat Polres Tegal Kota. Pada polisi, warga Karangasem, Kabupaten Batang ini mengaku nekat menculik dua bocah karena belum memiliki anak meski sudah 6 kali menikah. Pelaku berdalih ingin mengasuh kedua korban. Penculikan berawal ketika nenek korban meminta pelaku pergi ke sebuah warung untuk memberikan obat bersama kedua cucunya. Ditunggu-tunggu ternyata tidak kembali ke rumah, itu kejadian hari Rabu ya. Sampai dengan hari Kamis ternyata tidak pulang dan si nenek membuat laporan dan kita langsung melakukan upaya pencarian korban dan kita temukan korban sudah berada di wilayah hukum Cirebon. Kedua korban penculikan selama ini diasuh oleh neneknya setelah kedua orang tuanya bercerai. Polisi mengamankan barang bukti, baju dan tas pelaku serta pakaian korban. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran sabu di Serang, Banten diantaranya dikendalikan tahanan dari Lapas Tangerang. Puluhan paket sabu ditemukan saat polisi menangkap kurir narkoba dari bandar yang menjalani hukuman. Pelaku mengantar sabu pada pelanggan dengan cara menyembunyikan di semak-semak atau tiang listrik. Nah ini apa ini? Ini apa nih, lihat nih? Ini lihat apa ini? Oi, lihat dulu. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Dari video amatir ini, polisi menangkap seorang kurir sabu di rumahnya, Kota Serang, Banten. Puluhan paket sabu disimpan di kamar kurir ini yang akan diedarkan ke sejumlah tempat di wilayah Serang. Pada polisi, pelaku mengakui mengantar sabu pada pemesannya di sejumlah tempat. Kurir ini mengaku sabu yang diedarkan milik seorang bandar yang masih menjalani hukuman. Untuk sabu yang kita amankan, rencananya pelaku ini akan diedarkan di wilayah Kasemen, Lopang, dan Sepang, dan Lontar ya. Lontar. Untuk BB sendiri kita amankan sebanyak 90 paket. Ada 90 paket siap edar yang dimana barang ini diambil dari daerah Jakarta, yaitu di daerah Cilincing dan di daerah Priuk. Biasa ditebar di tiang listrik, ya, di tempat-tempat tertentu yang memang sudah ditentukan dan dijanjikan dengan disepakati dengan pembelinya. Tersangka yang merupakan residivis terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti 99 paket sabu, timbangan, serta 2 handphone. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang pria tewas bersimbah darah di Rawasari, Jakarta Pusat. Anak korban menolak jasad ayahnya dievakuasi dengan protokol COVID-19. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.